Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalus salatu wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma harithna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil ahlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kaifa halukum? Terima kasih Bapak dosen. Terima kasih teman-teman semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Salafuddin Zain dengan NIM 2121212221 kelas 3F HKI 3F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ushul Fiqh, yaitu tentang dalalah. Adapun dalam dalalah itu yang mana yang akan saya jelaskan dalam kesempatan kali ini adalah apa itu pengertian menurut bahasa secara istilah, kemudian macam-macam dari dalalah itu sendiri. Kemudian dalalah itu dibagi menjadi dua, ada dalalah yang ditunjuk dari ke, kejelasan arti, kemudian juga ditunjuk dari ketidakjelasan arti. Bismillahirrahmanirrahim. Dalalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dalalatun, bentuk masdar dari kata dalla yadullu, yang berarti menunjukkan makna secara umum. Secara umum adalah memahami suatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut madlul atau yang ditunjuk, sedangkan yang ditunjuk yang kedua adalah dalil, yang menjadikan petunjuk atau hujjah. Itu adalah dari itu menurut bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah dalalah adalah sesuatu pengertian yang ditunjuk oleh dua lafaz. Dalalah didefinisikan sebagai petunjuk suatu lafaz nas kepada pengertian dapat dipahami, sehingga dapat dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan dan kandungan oleh dalil nas. Nah, tadi terbagi menjadi dua ya, bahwasanya dalalah terbagi di dalalah lafdiyah ditinjau dari kejelasan arti. Yang pertama adalah zahir, zohir ya, zohir adalah secara bahasa adalah lafadz yang bisa dipahami maknanya secara langsung tanpa kesamaran atau tanpa lafadz yang atau suatu lafadz yang sudah jelas maknanya tanpa memerlukan sebuah korinah, tanpa memerlukan sebuah keterangan untuk menafsirkannya atau menjelaskan maksudnya. Zahir dapat dipahami secara jelas dengan mengandung bunyi lafadz, sedangkan secara istilah zahir adalah sesuatu lafadz yang menunjukkan suatu rumusan lafadz itu sendiri tanpa menunggu korinah. Berarti tidak ada korinah, yang ada lafadz itu sendiri. Namun mempunyai kemungkinan ditaksis, ditakwil, dan dinakas. Menurut Abdurrahman Khalaf menjelaskan bahwasanya zahir adalah lafadz yang dengan sighotnya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahaman lafadz lain, tetapi bukan maksud itu yang dituju dalam ungkapan, serta ada kemungkinan untuk ditakwilkan. Contoh zahir dapat ditampilkan di sini dalam firman Allah, wa ahalallahu bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, petunjuk dalalah ayat di atas sangat jelas, yaitu mengenai halalnya jual beli dan haramnya riba. Petunjuk tersebut diambil dari lafadz itu sendiri tanpa memerlukan korinah, tanpa memerlukan sebuah penjelas yang lain. Kedua lafadz al-bai' dan riba merupakan lafadz yang menunjukkan yang memungkinkan tidak ada taksis
kedudukannya zahir, wajib diamalkan sesuai dengan lafadz yang sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis atau mentakwil dan menakesnya. Juga contoh yang lain ada dalam petunjuk dalil taksis tersebut tidak ada dalam masalah jual beli riba, jelaskan yang zahir. Dan koordinat dari firman Allah, dzalika bi annahum qalu innama bai'u mithlur riba. Sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Koordinat menunjukkan sesuatu yang dimaksud dengan ayat wa halallahu bai'a wa harrama riba adalah menafikan persamaan atau jual beli dan riba, menegaskan perbedaan di antara keduanya sebagai bantahan terhadap orang kafir yang mempermasalahkan hal tersebut. Selanjutnya adalah mufassar. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum petunjuk dengan tegas dan jelas, sehingga petunjuk itu tidak memungkinkan untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinakes. Ketika masa Rasulullah, Abdullah Khalaf memberikan definisi bahwasanya suatu mufassar adalah suatu lafaz dengan sigat sendiri memberikan petunjuk kepada maknanya ya, dan begitu terincinya sehingga tidak dapat dipahami. Lah, jadi kalimat ini adalah sudah sangat terinci sehingga tidak dipahami, jangan orang banyak gitu. Contohnya apa? Azaniyatu itu kullu wahidin minhuma mimratul jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka darahlah titipan seseorang dan dari keduanya 100 kali dera atau 100 kali ini. Nah, hukum mufassar dalam wajib mengamalkannya berdasarkan keterangan yang terperinci dalam dalilahnya, bahwasanya berdasarkan keterangan terperinci di sini, ini ada pada Rasulullah yang sudah mengalami sebuah termasuk hukum yang boleh dinakes, bahwasanya keterangan sesuai dengan ayat tersebut. Selanjutnya adalah muhkam. Muhkam menurut bahasa diambil dari kata ahkam yang berarti akana, yaitu pasti dan tegas. Sedangkan menurut istilah, suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas, jelas, dan qat'i, dan tidak mempunyai atau kemungkinan ditakwil, taksis, ataupun dinakes. Nah, muhkam lafaz menunjukkan makna yang dimaksud yang mendatangkan suatu makna itu. Lafaz ini jelas pengertiannya, tidak menerima lagi adanya takwil dan taksis, bahkan terkadang disertai dengan ungkapan yang menunjukkan bahwa lafaz itu menerima nakes. Contohnya firman Allah, fa'lamu annallaha la ilaha illahu. Maka ketahui, fa'lamu annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Fa'lamu. Ketahui bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah ini. Kemudian juga contoh yang lain, qul huwallahu ahad. Dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Lagi sudah muhkam, bahwa tidak bisa ditakwil dan tidak di. Nah, kemudian selanjutnya adalah dalalah lafdiyah yang ditinjau dari ketidakjelasan arti. Tadi sudah ditinjau dari kejelasan arti, sekarang yang tidak jelas artinya. Yang pertama adalah khafi. Khafi adalah lafaz yang dari segi petunjuknya kepada makna adalah jelas. Namun ketidakjelasan muncul itu menerapkan pengertian itu kepada khusus tertentu disebabkan oleh bentuk kasus yang tidak persis dengan ditujukan dengan dalil. Misalnya firman Allah surat Al-Maidah, wasariqatu faqatu aydiyahuma. Pencuri laki-laki
pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka. Tidak ada secara umum pengertian pencuri jelas yaitu seorang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak. Ketidakjelasan timbul ketika merupakan ayat tersebut tukang copet yang secara lalai memanfaatkan keahliannya untuk menguras hartanya lah. Untuk itu perlu pendalaman lebih lanjut dalam kasus ini. Lah jadi adalah ini Khofi di sini dan contoh konteks ini yang sangat copet ini. Kemudian yang selanjutnya adalah muskil. Muskil adalah ketidakjelasan arti suatu lafaz disebabkan oleh lafaz yang diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda. Sehingga untuk mengetahui pengertian mana yang dimaksud dalam sebuah redaksi memerlukan indikasi atau dalil dari luar. Seperti lafaz mustarok, misalnya firman Allah wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri atau beriddah 3 kali quru', 3 kali sucian atau 3 kali haid. Nah, apakah lafaz quru' diartikan sebagai suci atau haid? Nah, ulama Hanafiyah mengartikan dalam masa haid, sedangkan ulama Syafi'iyah mengartikan dalam masa suci. Nah, masing-masing pendapat mengartikan quru dengan memakai korinah lain dan bukti lain. Selanjutnya adalah mujmal. Mujmal mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan rincinya tidak dapat diketahui dari pengertian jalan ijtihad, tetapi dengan penjelasan dari perbuatan syariat itu sendiri, misalnya kata-kata seperti salat, puasa, haji, lafadznya tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh sunnah-sunnah Rasul untuk menjelaskan istilah-istilah yang melekat pada lafadz tersebut. Contohnya seperti apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat. Kemudian yang terakhir adalah mutasabbih. Mutasabbih menurut bahasa adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan, mempunyai persamaan atau kesimpang siuran ya. Jadi belum jelas. Nah, menurut istilah berdasarkan pendapat sebagian ulama atau jumhur ulama adalah suatu lafadz yang maknanya tidak jelas dan tidak ada penjelasan berdasarkan syarak. Jadi menurut syarak tidak ada penjelasannya, baik Al-Quran maupun Sunnah, sehingga tidak bisa diketahui oleh orang lain kecuali orang yang benar-benar mendalami ilmunya. Kemudian menurut Ibnu Hamzah tidak ada atau tidak ada ayat mutasabbih dalam Al-Quran kecuali 2 tempat, yaitu pertama huruf hijaiyah pada awal surat dan yang kedua adalah qasam. Seperti contoh dalam ayat wasyamsi wadzuhaha. Nah, demikian adalah bentuk-bentuk dari dalalah yang mana itu tadi terbagi menjadi dua dalalah, yang mana adalah lafaz ditinjau dari kejelasan artinya dan tidak dari kejelasan artinya. Sekian presentasi dari kami, dari saya, penjelasan dari saya mengenai materi dalalah. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.